Baik, perkenalkan saya William Winner dari anggota Divisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, sebelumnya apa sih itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, bagaimana sih sistem pemungutan pajak ini? Yang pertama yaitu penjual atau pengusaha jasa menyerahkan atau menjual BKP atau JKP ke pembeli atau penerima jasa. Nah, sebelumnya apa itu BKP dan JKP? BKP adalah barang kena pajak, sedangkan JKP adalah jasa kena pajak. Nah, ketika penjual menyerahkan BKP atau JKP ini ke pembeli, maka penjual akan memungut pajak yaitu yang bernama PPN. Kemudian, pajak ini atau PPN ini akan diserahkan oleh si penjual ke kas negara. Nah, di sini penjual atau pengusaha jasa berperan sebagai penanggung jawab, sedangkan pembeli atau penerima jasa berperan sebagai pemikul beban pajak. Selanjutnya, bagaimana karakteristik PPN ini? Yang pertama, PPN ini dikenakan atas konsumsi, atau objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean merupakan daerah atau wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada objektif, yaitu melekat kepada objek yang dikenai pajak. Selanjutnya, tidak langsung secara real dapat dialihkan sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ada multi-stage dikenakan di setiap rantai produksi. Metode kredit, dikenal adanya PPN keluaran dan PPN masukan yang didukung faktur pajak. Kemudian ada netral, tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak. Selanjutnya, menghindari pajak berganda. Pajak atas konsumsi ini tidak akan dikenakan 2 kali. Nah, terdapat 2 subjek PPN, yaitu PKP dan non-PKP. Yang PKP terdiri dari pengusaha yang menyerahkan BKP terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf A. Selanjutnya ada pengusaha menyerahkan JKP terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf C. Pengusaha mengekspor BKP atau JKP terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf F, huruf G, dan huruf H. Selanjutnya ada pengusaha menyerahkan aktiva tidak untuk dijual terdapat pada pasal 16D. Dan yang kedua ada non-PKP, terdiri dari non-PKP yang mengimpor BKP terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf B. Kemudian membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha terdapat pada pasal 16C. Selanjutnya, yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf D dan huruf E. Nah, apa saja itu objek PPN? PPN dikenakan atas beberapa objek, yaitu yang pertama ada penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya, ada membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali PM-nya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah, kapan sih pajak PPN ini terutang? Terutangnya PPN menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terjadi pada saat yang pertama ada penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan yang terakhir ekspor JKP. Nah, terdapat 2 tarif PPN yang sudah diatur dalam pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang pertama yaitu tarif
10% dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian tarif yang kedua yaitu 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian untuk menghitung PPN, kita harus mengetahui dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. DPP PPN terdiri dari harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian, serta nilai lain sebagai DPP PPN. Rumus PPN yaitu tarif dikalikan dengan DPP. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui PPN kita kurang atau lebih disetor? Untuk mengetahuinya, kita gunakan perhitungan sebagai berikut. PPN kurang atau lebih disetor sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka PPN kita kurang setor atau kurang bayar. Sedangkan apabila pajak keluaran kita lebih kecil daripada pajak masukan, maka PPN kita lebih disetor atau lebih bayar. Nah, pajak keluaran atau PPN keluaran merupakan PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Sedangkan pajak masukan atau PPN masukan merupakan PPN yang dipungut ketika melakukan perolehan BKP, perolehan JKP atau impor BKP. Rumusnya sama dengan PPN, yaitu pajak keluaran sama dengan tarif dikalikan dengan DPP. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh yang pertama yaitu pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak atau BKP kepada pelanggan Y dengan harga jual sebesar 45 juta rupiah. PPN yang terutang menggunakan rumus yang tadi, yaitu tarif dikalikan dengan DPP. Di sini tarifnya 10% dikarenakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada pembeli. Kemudian dikalikan dengan DPP, yaitu harga jualnya sebesar 45 juta rupiah, maka didapat PPN-nya yaitu 4.500.000. Nah, PPN yang sebesar 4.500.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Kenapa pajak keluaran? Dikarenakan PKPA ini melakukan penyerahan BKP kepada pembeli. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 35 juta rupiah. PPN yang dipungut oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sama dengan perhitungan yang sebelumnya, yaitu 10% dikalikan dengan nilai impor atau DPP-nya yaitu sebesar 35 juta rupiah, maka didapat PPN-nya 3.500.000 rupiah. Nah, PPN yang 3.500.000 ini merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada pajak keluaran apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Kenapa pajak masukan? Dikarenakan seseorang ini melakukan perolehan atau mengimpor sebuah BKP. Untuk contoh soal berikutnya, apabila dalam sebuah harga atau nilai termasuk PPN, besarnya DPP dihitung dahulu dengan cara sebagai berikut, yaitu DPP sama dengan 100/110 dikali harga jual atau nilai penggantian. Nah, rumus ini digunakan untuk mengeluarkan nilai PPN dari harga jual. Untuk contohnya, pengusaha kena pajak atau PKPB menjual BKP kepada instansi ZZ dengan harga jual sebesar 220 juta rupiah. Nah, harga ini termasuk harga PPN. Untuk mengeluarkan PPN-nya kita gunakan rumus DPP tadi, yaitu DPP sama dengan 100 dibagi 110 dikali harga jual yaitu 220 juta, maka didapat DPP-nya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Nah, PPN yang terutang kita masukkan ke rumus PPN, yaitu tarif dikalikan dengan DPP-nya. 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Maka PPN sebesar 20 juta ini merupakan pajak keluaran. Demikian penjelasan mengenai materi PPN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.